sahabat, makanan akan lebih nikmat jika ditambahkan dengan saus tomat. Penikmat makanan seperti bakso, mie ayam, jamak memakai saus tomat sebagai pelengkap hidangan mereka. Bahkan ayam goreng pun jauh lebih gurih jika dicocokkan dengan saus tomat. Saus tomat memang sering digunakan menjadi pelengkap. Ia membuat makanan menjadi lebih lezat, terutama makanan cepat saji. Tapi tak hanya sebagai pelengkap makanan saja, tapi mitosnya saus tomat memiliki manfaat baik bagi kesehatan. Benar nggak sih? Katanya saus tomat dapat menangkal radikal bebas lantaran mengandung antioksidan tinggi. Nah, jangan hanya katanya, tapi cari faktanya di segmen kali ini bersama Dr. Luis Kartika, spesialis gizi klinik. Mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi tentu memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Salah satunya dapat terhindar dari radikal bebas dan juga virus. Fakta atau mitos ya kalau saus tomat mengandung antioksidan tinggi? Itu adalah mitos. Saus tomat tidak memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, berbeda dengan buah tomat segar. Saus tomat kemasan sendiri sebenarnya tidak terbuat dari buah tomat, melainkan dari bahan lain seperti pepaya atau ubi yang kemudian mengalami proses kimia sehingga tidak memiliki kandungan nutrisi seperti buah tomat segar. Di tengah pandemi yang melanda Indonesia, menjaga kesehatan tentu menjadi hal yang harus dilakukan, terlebih kesehatan paru-paru. Menghindari paparan asap dan juga berolahraga tentu menjadi salah satu aktivitas yang harus diperhatikan. Asupan makanan yang dikonsumsi juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana dengan saus tomat? Karena mitosnya saus tomat membantu melindungi paru-paru. Benarkah? Apa ya kata Dr. Luis? Itu adalah mitos. Saus tomat tidak memiliki kandungan nutrisi yang dapat menunjang atau melindungi fungsi paru. Untuk menunjang fungsi paru, sebaiknya berhenti merokok, olahraga teratur, dan makan makanan bergizi. Orang dengan diabetes tak dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. Hal ini dikarenakan dapat membuat kadar gula dalam tubuhnya meningkat dan membuat sistem kekebalan tubuhnya menurun. Lalu bagaimana dengan mengkonsumsi saus tomat? Karena mitosnya saus tomat mengandung gula tinggi. Yuk tanya lagi sama Dr. Lois, itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Saus tomat memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Dalam 1 sendok saus tomat terdapat 4 gram kandungan gulanya. Sementara rekomendasi asupan gula per hari adalah 25-50 gram per harinya. Jadi sebaiknya asupan konsumsi tomat tidak berlebihan. Memiliki riwayat dengan keluarga hipertensi tentu membuat Anda harus menjaga asupan makanan yang Anda konsumsi. Makanan yang mengandung lemak tinggi dan juga gorengan tentu menjadi makanan yang harus dihindari. Nah, bagaimana ya dengan saus tomat? Karena mitosnya orang dengan hipertensi tak boleh mengkonsumsi saus tomat. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Kandungan natrium atau garam di dalam saus tomat cukup tinggi. Dalam 8 sendok makan saus tomat terdapat 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam itu sesuai dengan rekomendasi harian atau batas aman konsumsi garam kita dalam sehari. Jadi bagi penderita hipertensi sebaiknya tidak mengkonsumsi saus tomat kemasan, tapi jika ingin mengkonsumsi saus tomat sebaiknya buatan sendiri atau homemade. Nah, ada lagi nih, mitosnya konsumsi saus tomat dapat membantu mencegah batu empedu loh. Wah, betul nggak ya? Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Batu empedu sendiri terjadi akibat endapan cairan empedu yang dikarenakan kelainan metabolisme dan juga pola makan yang tidak baik. Untuk mencegah batu empedu, sebaiknya memperbaiki pola makan, yaitu mengurangi konsumsi lemak, kemudian makan serat yang cukup dari buah dan sayur. Menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari paparan bakteri dan juga virus tentu harus Anda lakukan. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, stres menjadi salah satu penyebab imunitas tubuh menurun. Nah, mengkonsumsi saus tomat mitosnya dapat membantu menurunkan stres. Wah, benarkah? Yuk tanya lagi sama Dr. Luis, itu fakta atau mitos?
Itu adalah mitos. Saus tomat tidak berhubungan dengan tingkat stres seseorang. Stres itu sendiri sebenarnya merupakan respon tubuh yang meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Untuk menghindari stres, sebaiknya melakukan pola hidup yang lebih sehat seperti tidur yang cukup, makan teratur, dan juga olahraga yang teratur. Hilangnya nafsu makan dapat membuat masalah kesehatan. Nah, mitosnya konsumsi saus tomat dapat meningkatkan nafsu makan. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Saus tomat kemasan dibuat dengan berbagai proses kimia dan juga ditambahkan zat kimia dan juga penguat rasa sehingga dapat menambah nafsu makan. Fakta mitos selanjutnya katanya saus tomat mengandung bahan pengawet. Wah, benarkah? Bahan pengawet sendiri jika dikonsumsi dapat membuat gangguan kesehatan pada tubuh Anda. Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Saus tomat kemasan sebenarnya tidak dibuat dari buah tomat asli, melainkan dari bahan-bahan lain yang kemudian ditambahkan dengan bahan kimia dan juga bahan pengawet supaya dapat bertahan lama. Sehingga jika dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti gangguan ginjal dan juga gangguan liver. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Supaya mendapatkan manfaat untuk kesehatan setelah mengkonsumsi saus tomat, simak dulu tipsnya berikut ini. Jadi yang perlu diketahui, saus tomat kemasan itu berbeda kandungannya dengan saus tomat buatan sendiri. Saus tomat kemasan tidak terbuat dari buah tomat, melainkan dari bahan-bahan lain yang kemudian ditambahkan zat aditif, zat kimia, dan juga penguat rasa. Sementara saus tomat buatan sendiri yang terbuat dari buah tomat asli mengandung nutrisi, vitamin, antioksidan, dan juga likopen yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Saus tomat kemasan mengandung natrium atau garam yang cukup tinggi. Jadi, untuk penderita hipertensi sebaiknya tidak mengkonsumsi atau konsumsinya harus dibatasi. Selain natrium, saus tomat juga mengandung berbagai pengawet dan juga penguat rasa. Jadi, asupannya sebaiknya dibatasi, yaitu 1-2 sendok makan per hari.